Jangan sampai karena cepat itu kita jadi kehilangan sense of self nih. Karena kita cepat-cepat aja kita nggak mikir apakah ini tuh ada taste humannya atau enggak gitu. Tapi kalau kita punya pemahaman yang bagus terhadap sebuah subjek gitu ya, misalnya ada itu itu di kaca pembesar akhirnya melipat gandakan apa yang kita punya. AI itu bisa membantu kita buat lebih searching lebih dalam blind spot kita tuh apa, sehingga kita bisa lebih productivity kita meningkat juga, nggak cuma cepat tadi tapi juga tepat tadi gitu. Oke. Selamat sore teman-teman semua, semoga masih semangat ya. Ini sesi terakhir kita, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak dengan teman-teman speakers hari ini, aku rasa ini juga akan jadi satu insight yang menarik buat teman-teman. Sebelum memulai ada salah satu karya dari, ini juga muridnya salah satu speakers yang akan ngobrol sama kita hari ini, yang udah menjadi istilahnya alumni lah mungkin gitu ya. Mari kita setel dulu mungkin ya satu video persembahan dari teman-teman video ini. They say that tree is sacred. What do you mean? If you dare to ask for something there, sometimes it comes true. Really? But who knows what the spirit of the tree might ask in return? Please, I beg you, bring my grandma back. Make her live again. Please. Ah! Where am I? Who is he? Ah! Who is that old man? Is he the spirit of this tree? And where am I? How can I be in this place? Grandma? Grandma, wait! Grandma! Grandma, you alive? I'm really happy that you're still here with me. Grandma? You are not my grandma. Why can this tree stand for more than 100 years, but my grandma had to go? This tree never asked for a long life. That's acceptance. You? I don't understand. 100 years is a long time. If you asked this tree, maybe it wouldn't want to live that long. It's been through so much, it has lived through many seasons, and not every season was kind. Leaving when the time comes doesn't always mean something bad. Maybe your grandma is at peace now, because she already felt her life was enough. But Think back. When you were with her, happiness isn't about how long life lasts, but how full it is while we're living. And I believe your grandma has found what she was looking for. yeah, I think so. I know you'll understand. Thank you for everything, Grandma. I will miss you. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana menggugah? Ada yang terharu-terharu? Oke, jadi ini karya salah satu alumni dari muridnya Mas Bontot Pandawa, salah satu speakers kita hari ini yang juga founder dari Video ID. Kita panggil aja langsung Mas Bontot, silakan Mas. Let's go. Masuk, silakan. Oke, next. Berikutnya aku juga mau kenalin salah satu guest speaker yang berikutnya, yaitu Mbak Indira ya. Silakan Mbak. Mbak Indira ini salah satu guest speaker kita hari ini.
sebelumnya juga jadi konten operation ya di TikTok ya. Silakan Mbak, langsung. Oke. Lalu berikutnya ada teman-teman dari, ini udah dari platform sebelumnya, terus kemudian dari AI practitioner ya gitu. Nah kita mau coba ngobrol juga sore hari ini dengan teman-teman dari dunianya agency ini. Nah makanya kita panggil aja langsung Mas Bukara Rubianda atau Mas Buki ya. Silakan Mas. Ya, Mas. Silakan, langsung aja. Oke, kita fluid aja kali ya sore ini ya, karena udah menjelang sore juga, jadi kita coba lebih cair aja. Coba tes tes mic dulu kali ya. Tes. Aman? All good? Halo, cek. Bisa ya, aman ya? Tes, Mas tes. Buki? Oke, aman. Oke, sip. Thank you. Nih aku langsung aja ya ke Mas Bontot. Mas tadi karya alumni ya? Oh iya, alumni. Ini kita juga ada alumni kita datang nih. Oh ada? Oke. Tepuk tangan. Ada berapa orang nih? Nah, Woi, dari videoin. oke. Halo. Woi, deh keren. Ini support Iya, banget ya. Bener. Tadi Aduh, udah nih. siapin yel-yel ya? Coba. Oh enggak ada. Oke. Udah joget. Wave, nge-wave ya. Cakep, Iya, cakep. oke. Mas, gue penasaran tadi sama video yang disetel, Mas. Oke. Apa yang bikin itu stand out, Mas? Dari jadi apa ya? Jadi mungkin one of gem-nya videoin kali ya. Kita itu sebenarnya enggak, walaupun kita pakai produksinya pakai AI, tapi kita memang lebih ke mindset profesional dan kita pengen apa namanya produksi itu nggak cuma sekedar produksi AI, tapi kita pengen ada rasa di sana, ada makna, Oke. gitu ya. Jadi kalau kalian lihat itu bukan generate langsung jadi, tapi benar-benar dipikirkan bagaimana storytellingnya, struktur 3 babaknya, bagaimana karakternya, bagaimana nuansa, vibes segala macam. Itu memang manusia banget. Itu aja sih. Iya, dan itu yang bikin story-nya tuh lumayan cukup berasa gitu tadi ya kalau kita lihat. Betul. Oke, nice. Nah, geser nih dikit nih ke Mas Buki. Halo Mas Buki. Halo, Panggilannya Buki bener ya? Buki. Iya, nih di Ogilvy lagi kerjain apa nih? Q4 ya, Q4 Q4 biasanya ya. berasa nih ritmenya nih. Pun lagi hektik-hektiknya juga, jadi kayak beneran ya padat lah jadwalnya. Cuman karena kita ngomong productivity juga nih, jadi kayak bisa dibagi-bagi lah gitu. Nah, mungkin kalau dari project, emang kebanyakan kita lagi bikin beberapa divisi atau kayak digital video juga, itu based on AI juga itu, tapi masih on progress juga. Itu mungkin yang baru-baru launching beberapa baru kali ini ada kita lagi brand sama Glow and Lovely, kalau ada yang tahu brand skincare. Ada campaign tentang kayak get ready hadapi matahari ceritanya. Nah, jadi kita bikin kayak dream projector by AI. Kita pengen ngajak anak-anak di daerah lah kebetulan yang belum terpapar sama AI. Oh daerah. Mereka bisa kayak bikin generate image tentang dream job mereka ke depannya gimana. Gitu sih. Oke, kira-kira wah penasaran nih. Udah launch belum? Udah launch, bisa cek di Instagramnya Glow and Lovely. Oke, ini sambil ngecek atau nanti habis ini ngecek ya. Nah kita geser sedikit nih ke Mbak Indira nih. Ini satu-satunya yang ex content operation ya. Berarti udah nggak di sini ya kayaknya ya. Udah nggak di sini. Iya, oke. Tapi di current company Mbak lagi ngerjain project apa sih sebenarnya kalau Mbak Indira nih? Oke, sebenarnya yang related ke AI itu lebih di current company sekarang ya. Aku sekarang di editing platform. Memang editing platform ini berbasis AI sebenarnya. Oke. Nah, si project yang kita lagi kerjain ini Ya. sekarang mostly sifatnya itu generative AI. Jadi, Generatif ya. generatif. Jadi user itu bisa masukin prompt, bisa dalam bentuk teks ataupun teks plus image, itu bisa di-output jadi video. Gitu. Mungkin kalau mau lihat contohnya kali ya. Boleh kalau Boleh dong, ya. boleh. Satu. Gue kurang berprestasi. 9 dari 10 cewek yang gue deketin, hanya 1 yang bebas ketombe. Iya. Gue ngiri banget sama teman gue yang playboy. Dia playboy, tapi selama pacaran dia belum pernah cium kening dirinya sendiri. Susah. Oke, gue Satu lagi kali, satu lagi nih. ini AI. Jadi konteks ya untuk yang video ini memang ini dibuat sama community kita sebenarnya. Community. Dan kreator kita. Oke. Jadi kita memang ngumpulin community dan kreator yang memang mereka punya passion di AI. Gitu ya. Terus kita kenalin sama feature kita yang ini. Jadi mereka itu bisa masukin prompt, masukin reference image ke dalam aplikasi kita. Terus mereka bisa add soundnya juga. Jadi bisa jadi kayak komedi nih. Jadi mereka ada sound komedi ini, ada image-nya, terus ngikutin, makanya si platformnya bisa ngikutin sama persis sama si sound tadi. Oh, oke. Ini teman-teman mungkin
udah tahu kali ini ya. Ini nggak boleh disebut namanya tapi udah ke-spill sedikit Mas Bontot ya. Iya. Udah kelihatan ya. Oke, Nggak boleh oke. disebut padahal ya. Iya, iya. Oke. Ini menarik nih tadi. Ini projectnya ke community dan kreator ya? Iya, sebenarnya lebih ke karena kan kita masih testing terus nih Yes, di aplikasi kita. Jadi lewat kreator dan community karena mereka hands on langsung sama fitur kita, kita bisa dapat honest feedback lebih banyak karena mereka keep generating terus kan. Dan itu dipakai buat upgrade ya? Iya, dipakai buat Oke. jadi kita collecting feedback mereka, kita pun Yes, sendiri yes. sebagai tim juga collecting feedback kita terus Yes. kita send ke platform tim. Oke. Cool. Wah ini mungkin teman-teman di sini udah dapat ya konteksnya ya kenapa ini 3 orang beliau-beliau ini hadir di sini. Aku mau mulai dari In the early 19th ada century, satu lagi boleh? Oh iya. Silakan. in the early 19th century, Sebenarnya as the Dutch colonial shadow lengthened over Java, one man's defiance Apa-apa, ini ignited a berhenti fire aja. of rebellion. sorry, wait. In the early 19th century, Di pause as dulu. Yes. Oke. Ini sebenarnya fitur generatif AI kita yang paling baru. Kalau tadi teman-teman Asik. lihat kan dia producingnya short content gitu ya, Ya. video. Kalau ini tuh kita ada, jadi ini sama user itu bisa brainstorm langsung kayak pengen bikin video kayak apa gitu ya, video yang tapi dia formatnya tuh lebih panjang. Jadi Oke. jatuhnya tuh lebih storyline gitu. Oke. Nah di sini tuh literally bisa teman-teman tuh apa namanya edit per misal outline-nya atau misalnya visual style-nya dan itu bisa langsung generate jadi satu story maker kayak gini. Oke. Jadi user itu cuma perlu bawa ide, pengennya seperti apa, nanti AI yang akan urus dia jadi satu panjang. Berarti text to video ya? Text to video bisa, tapi bisa masukin image reference juga Oh. kalau mau. Nah ini correct me if I'm wrong nih Mas Bontot ya. Oh, Biasanya oke. kan lo Iya, text to gimana? image to video kan. Betul. Sekarang udah bisa langsung kayak gini ya berarti ya memang ya. Bisa. Oke, next cool. Boleh di setel kali ini? Oh boleh kalau mau. Oh, boleh di setel kali satu kali ya. the Dutch colonial shadow lengthened over Java, one man's defiance ignited a fire of rebellion. He was Prince Diponegoro, a Javanese prince whose spirit refused to be tamed. From the heart of the Javanese countryside, Diponegoro orchestrated a brilliant guerrilla campaign. His warriors, armed with courage and knowledge of the land, struck like phantoms against the technologically superior Dutch forces, turning jungles and ravines into graveyards for the colonizers. The conflict, known as the Java War, was a brutal test of wills, a clash between two worlds. The war reached its zenith in a series of bloody, desperate battles. On the chaotic battlefield, amidst the smoke and cries of war, Diponegoro was a beacon of hope, his voice a thunderous roar urging his men to fight for their land and their honor. Though the flame of his rebellion was eventually extinguished with his cunning capture in 1830, the embers of resistance never truly died. Diponegoro's legacy was cemented, not in victory, but in the unyielding courage of his struggle, a symbol of Indonesian nationalism that would inspire generations to come. Jadi Oke. videonya tuh bener-bener ngikutin outline yang udah aku I bikin. see. Jadi ini langsung translating to the video ya? Iya, Maaf translate ya. langsung video. Oke, nice. That's very good feature sih ya. Ada lagi? Slide lagi Slide berikutnya? terakhir. Ini sebenarnya lebih ke ngenalin sih karena lagi-lagi untuk editing platform kita kayaknya Video. banyak orang yang belum tahu kalau sebenarnya kita tuh udah integrate teknologi dari company lain gitu. Gak cuman dari kita sendiri punya our own model, Seedream, Seedance gitu ya. Cuman sebenarnya kita tuh juga kerjasama sama Google dan juga OpenAI untuk ngintegrate modelnya yaitu VO 3.1 sama Sora 2 yang paling baru. Wow, saya pengguna ini aja baru tahu ini. Oh iya, Iya, benar. Mas pengguna nih? Baru pengguna ini, itu sebut gak ya? Tapi Pengguna saya baru yang tahu ada kalau di- itu Iya, iya, saya. iya. Oke. Oke, Ya, oke. Jadi cool. memang our AI itu udah jauh lah sebenarnya. Nice. Oke, ini mungkin teman-teman di sini sama nanti mungkin yang nonton podcastnya yang kreator juga atau mungkin mau into the creator world, ini mungkin salah satu yang bisa dilirik ya kali ya tools yang dipakai. Oke, nah ini kita mungkin langsung masuk ke sesi diskusi ya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, gue pengen bertanya nih. Mungkin ini aku lemparnya ke masing-masing ya, nanti bisa gantian gitu. Kapan sih AI itu benar-benar masuk ke workflow atau ritme kerja teman-teman? Nah, mungkin dari Mas Buki dulu nih ya. Oke, mungkin kalau tentang workflow, awalnya bukan dari sisi profesional dulu. Awalnya mungkin kayak emang suka curhat siapa yang curhat di
ChatGPT lah kayak. Oh, Anda Iseng doang lah. oknum curhat ini Betul. ya. Curhat di Iya, ChatGPT ya. ganteng-ganteng masih curhat. Ganteng-ganteng masih Ternyata curhat. aslinya. Kayak awal-awal kayak, duh kenapa ya aku sedih gitu, kayak kenapa ya aku pengen kesel nih sama nih orang gitu. Cuman Iya. akhirnya di situ realize ternyata kayak ChatGPT dulu, mungkin yang versi dulu kali ya, itu masih belum memahami feeling ataupun perasaan Konteks ya. konteksnya dan lebih ke validasi gitu. Oke. Akhirnya dari situ mikir, kayaknya nih kita perlu mikir lebih thinkingnya perlu diproses lagi deh gitu, kayak apakah dari segi kita harus state dulu problemnya, terus kita lebih nunjukin objektif kita sebenarnya mau apa gitu. Oke. Nah dari situ kayak kita kulik terus, akhirnya kita baru sadar ternyata kalau dari sisi psikologi itu ada namanya metacognition. Metacognition. Betul. Oke. Jadi itu kayak gimana kita tuh belajar tentang memahami diri kita sendiri gitu. Nah, secara kognitif juga. Jadi emang itu tuh bisa bikin kita lebih memahami kita tuh maunya apa, kita belajarnya seperti apa, dan kita selalu evaluasi diri sendiri setiap harinya gitu. Maka dari itu prom yang kita lakukan adalah kita selalu tanya terus nih berulang-ulang kali sampai itu mateng dan bisa jadi Refine ya, fine tuning gitu ya. betul. Oke. Kurang lebih Tahun gitu. berapa tuh Mas mulai start curhat dan akhirnya kayak wah ini harus di Kalau Berarti curhatnya di refine ya. Ganti habit. itu juga Curhatnya betul. diperbaiki terus ya. Mungkin dari sekitar 2 tahun lalu. Oke. Cuman 2 kalau tahun lalu, oke. curhatnya sampai sekarang juga masih. Sama kok saya juga Mas. Iya, gitu sih. Nah, next nih mungkin ke Mas Bontot nih, Oke, Mas. oke. Dirimu yang udah mungkin lebih, apalagi tadi kita udah lihat karya yang pasti dirimu juga yang ngajarin ya kurang lebih sebagai edukator ya. Tapi from your journey Mas, Heeh. kapan tuh AI itu kayak wah ini udah shifting nih kayak dan itu pas apa gitu? Jadi gue ngerasa AI itu harus pakai itu misalnya itu ketika mungkin gue lebih apa ya lebih nggak 2 tahun lalu mungkin tahun lalu. Jadi gue ngerasa atau melihat gue terutama gue sebagai solopreneur ya, Yes. gitu ya sebagai solopreneur sendirian gitu ya yang kesepian Iya, tentunya Kesepian. butuh partner sparring gitu ya brainstorming dan segala macam akhirnya ada AI itu benar curhat gitu ya curcol. Cuma memang saya suka dengan Mas Budi itu bilang ada metacognition. Tapi kalau di sisi saya itu adalah kita bisa membangkitkan intuisi kreatif. Oke. Ya. Intuisi ya. Intuisi kreatif. Intuisi, Kalau di sisi saya ada framework sederhana namanya mainkan intuition loop gitu ya. Jadi loop bagaimana membangkitkan intuisi kreatif untuk bangkitkan ide yang sebenarnya itu lahir dari diri kita sendiri gitu sebenarnya. Kita cuma kayak bantu AI itu cuma ngebantu memprocessing atau mengumpulkan data ya kan. Tiba-tiba kita akan oh bisa begini, oh bisa begitu, oh bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Coba dilihat dari sisi mungkin, coba dilihat dari sisi expert apa gitu ya. Baru kita refine lagi atau terakhir nanti kita retouch sendiri baru kita bisa lock atau kita ulang lagi. Itu yang membangkit menurut saya itu paling basic sehingga mungkin kita nggak butuh prompting. Ya, Nggak butuh prompting. nggak butuh template prompting gitu ya. Mungkin teman-teman pasti wah kita ada kebutuhan ada yang jual-jual tuh. Kita nggak perlu lagi gitu karena itu semuanya tentang bagaimana curiosity kita kan. Yes. Rasa penasaran kita tahu lebih jauh. Yes. Itu sih kalau dari gue. Berarti tadi berapa? 2 tahun, 3 tahun lalu? Atau itu udah jauh lebih lama lagi? Tahun lalu saya juniornya nih Mas. Oh. Ya. Jadi Tapi kan- curhat. Oke, mungkin senior ya. sama karena Sama, kita kita sama-sama sempat ganteng curhat kan. ya. Sama-sama ganteng kan. Siap. Oke. Nah, kalau Kak Indira, ini yang aku mungkin aku kalau bisa bilang apa namanya? Di platform ya, di platform mungkin lebih banyak ya sekarang juga di platform, mungkin sebelumnya juga dan jalurnya lebih ke profesional, ya corporate profesional dan segala macam. Nah, itu sejak kapan ya masuk ke ritmemu nih, Mbak? Sebenarnya sama sih aku kayak Buki juga, gak cuma profesional, aku juga curhat. Sih kan kita semua temanya ya. curhat. Iya, profesional dan personal aku integrate gitu ya. Oke. Kalau dibilang AI kapan masuk, sama aku juga baru tahun lalu sih. Oke. Waktu itu ada kayak campaign lah ya, beberapa campaign baik banget, terus aku kayak aduh ini gak bisa nih, kayak gimana ya buat nge-brainstorm cepet nih supaya kita bisa langsung running nih si campaign ini gitu. Saya apa namanya udah sempat lihat kan di sosmed orang tuh pada mulai brainstorm sama AI apa segala macam ya. Aku coba tuh mulai dan ternyata kayak oh iya ini banget ya, efisien banget gitu. Maksudnya aku nggak harus kayak lama-lama mikir untuk cari sendiri gitu. Mereka bisa gather data, tapi again lewat AI itu kita tetap harus curate lagi kan sebenarnya karena mereka nggak bisa ngasih konteks sesuai culture yang ada di sini gitu. Jadi kita tetap ngasih culture touch-nya lah gitu. Jadi mulai dari tahun lalu
Nah itu intensifying kalau di aku tuh di tahun ini sebenarnya karena tadi proyeknya kan generatif Tuntutan AI. pekerjaan berarti ya. Tuntutan pekerjaan benar. Tuntutan pekerjaan dan tuntutan curhat ya. Gitu. Tuntutan. Jadi intensifying di tahun ini, terus apalagi kita fokus yang kayak tadi teman-teman lihat kan generative AI banget. Jadi Ya, aku ya. harus explore di situ untuk bisa understand juga kan market needs dan juga apa aja sih fitur yang pasti perlu di feedback lah. Yes. Kalau aku gitu. Sampai sekarang lah sama. Ini ada buntutnya nih pertanyaannya. Oke. Ini selama sekian experience dan udah mulai nyemplung, what change guys di kalian? Apa yang berubah? Mindset, sikap, workflow, apa? Kalau Mas Bonto dulu deh kali. Kalau gue, apa yang berubah ya? Jadi yang berubah itu justru saya ngerasa sebagai apa ya, solopreneur lah atau mungkin kita bekerja lah sama ya maksudnya. Sebenarnya kita jadi lebih fokus pada apa yang mau value-value yang mau kita kerjakan gitu ya. Jadi Value ya. hal-hal yang butuh informasi gitu ya, butuh diolah lagi ada pendapat ibaratnya atau mungkin butuh konsultan yang tadinya butuh konsultan atau butuh pendapat sana sini gitu ya atau butuh mencari riset lagi segala macam. Akhirnya semua itu bisa dilakukan oleh AI secara teknis gitu ya nanti dan sehingga kita bisa memilih memutuskan dengan lebih baik entah itu keputusan bisnis, keputusan kreatif mungkin gitu ya. Dan itu membuat karena apa ya opsinya kan jadi dia bisa memberikan banyak opsi tapi harusnya idealnya kita jadi lebih mudah untuk membuat sebuah keputusan gitu ya. Walaupun tetap kompetensinya itu tetap ada karena kalau kompetensinya itu tidak ada di dalam lab di bidang itu gitu ya. Entah di bidang apapun ya mau finance, bisnis, production segala macam. Akhirnya kita hanya ChatGPT hanya memberikan kita misalnya ChatGPT ya itu hanya memberikan kita kebingungan gitu ya. Tapi kalau kita ngerti apa yang kita mau gitu ya itu yang kita lebih nge-boost. Benar. Gitu. Ini satu hal, parkir dulu Mas ya. Ini soalnya aku pengen komen sedikit bahwa ini something yang menurutku sih masih agak jarang didengar ya, bahwa akhirnya ya juga mempengaruhi kita di decision making gitu. Betul. Itu kan banyak mempengaruhi ke ya salah satunya juga workflow ya kurang lebih ya dari kita yang produktivitas. Kalau Mas Buki gimana? Itu juga lain sih karena kayak kalau ngomongin teori lagi nih gitu Iya, kayak ada namanya garbage in, garbage out gitu. Garbage, Gimana? oh aku pernah dengar tuh, garbage Nah, in out ya. Ya, jadi kayak apa yang kita kasih nih misalnya ataupun misalnya kita nge-prompt nih dengan tapi surface level aja ataupun yang dasar itu tuh hasilnya juga akan dasar gitu. Mereka akan menyesuaikan aja gitu. Makanya kalau misalnya ngomongin workflow pun sekarang mungkin dulu kita mesti targetnya adalah ada dengan bantuannya ChatGPT jadi semakin cepat nih, semakin efisien. Tapi sekarang udah semakin canggih lagi. Sekarang gimana caranya kita bisa nge-prompt biar lebih tepat gitu, gak cuma cepat. Wah, mantap. Kalau Kalau Mbak Indira nih, dari tadi ya, professional journey tadi, apa yang berubah nih di W ini? Kalau ngomongin efisiensi, efektivitas itu udah pasti ya. Ya. Maksudnya karena Align lah ya sama tadi align, maksudnya. betul. Karena ya thanks to AI gitu, semua orang sure. bisa lebih efisien dan lebih cepat gitu. Ya. Banyak. Cuman menurut aku anehnya nih ya, malah the biggest change itu menurut aku bukan di workflow. Kalau buat aku, buat aku biggest change-nya tuh di cara aku berpikir. Mindset berarti? Ya, mindset. Saya sampai merinding nih. Sama nih. Gimana tuh? Coba dia elaborate mindset. Oke, kalau jadi tuh kan sebenarnya gini, karena kita udah dibantu dengan AI, otomatis obstacle itu udah jadi hilang nih, at least berkurang lah gitu. Penghalang kita tuh jadi lebih sedikit gitu. Barrier ya. Ya, karena kita punya beban pikir yang lebih less, kita jadi lebih kreatif gitu. Jadi aku ngerasa menggunakan AI memang jadi lebih kreatif, tapi bukan karena mereka tuh kasih gue ide. Ya, karena ya ide juga banyak pasti mereka bisa, kita juga bisa gitu. Cuma what changes itu yang bikin kita jadi lebih kreatif karena beban pikirannya lebih berkurang. Kita lebih less lah beberapa task yang memang harusnya tuh bisa di-eliminate lewat AI, nah itu udah berkurang. Jadi kita bisa fokus sama hal-hal lebih strategis sebenarnya gitu. Itu kalau pengalaman aku ya. Keren ya, ini setuju atau setuju banget ya. Aku parkirnya jadi value dan decision making, workflow, proses, efisiensi, sama mindset. Menarik banget. Nih ngobrolin tentang semua yang tadi kita udah sempat bahas. Aku mau nanya nih, ini with
all due respect, tanpa ada apapun di luar sana kan masih ada yang memperkenalkan AI ini sebagai sebuah maybe tools, maybe solution dan segala macam, jadi lebih cepat, jadi lebih mudah, jadi lebih apalagi instan, jadi lebih ya dan segala macamnya itu ya. Ya. Nah, apakah benar gitu menurut teman-teman di sini dan bagaimana dengan itu POV-nya kalian? Coba mungkin dari Mas Bondo. Saya. Iya. Ini pertanyaan titipan kayak ini keresahan saya juga. Oh gitu. Ini berarti. Oh ini lagi dibuka ya. Maksudnya gini, saya termasuk yang resah gundah gulana lah situasi kayak gitu. Sedih, ya sedih enggak juga gitu. Maksud saya gini, kita terlalu banyak orang yang menggunakan AI itu secara serampangan ya. Serampangan itu dalam arti ibaratnya lo dikasih sebuah senjata pistol yang pistol yang powerful untuk membunuh orang gitu ya. Tapi kan sebenarnya tujuannya untuk menjaga diri lo gitu ya, menjaga diri lo dari orang-orang jahat gitu. Tapi kita bisa pakai itu serampangan gitu, tembak sana kemari, biar apa? Biar cuma orang buat get attention doang, pengen lihat gitu ya. Padahal itu yang terjadi selama ini ya, bikin video yang aneh-aneh, pejabat dipakai mukanya ataupun siapapun itu buat menipu dan segala macam. Tapi yang paling penting buat konteks kita profesional itu adalah sebenarnya yang harus dibangun itu adalah kompetensi dulu gitu ya. Kompetensi. Jadi jangan sampai kita ada di Indonesia ini atau kita semua ada karena kita terlalu mengandalkan AI, akhirnya kita ada kemandekan kompetensi. Dan itu salah satu yang berbahaya. Tapi kita sebagai profesional ya kompetensi. Jadi karena apa? Karena kalau kita nggak pakai AI tanpa kompetensi, ya itu akhirnya tadi serampangan. Atau kalau kita kompetensi aja punya hebat, tapi kalau nggak pakai AI kita pun juga ketinggalan. Ya jadi kita harus ada kompetensi, ada AI. Mantap, keren. Kompetensi itu something yang ini ya, yang apa namanya, kadang-kadang kita ya harus punya dulu kan ya. Ya betul. Baru AI itu bisa empower kita gitu. Ini mungkin kaitannya juga sama mindset juga. What do you think, Mbak Indari? Jujur aku setuju sama Mas Bontot karena sebenarnya balik lagi banyak orang tuh yang menggunakan AI tuh nggak balance. Jadi iya kayak karena ada AI cepet semuanya automation. Kayak lempar aja ke campaign apa segala macam, bikin video langsung aja gitu. Jadi nggak dilihat dulu. Padahal sebenarnya benar kalau misalnya kita menggunakan AI itu harus keduanya ada. Memang kita adaptasi dengan teknologinya, dengan AI-nya. Tapi aku nambahin dikit, itu kita juga harus ada kedalaman emosinya dan kesadaran ketika menggunakan itu. Jadi AI itu nggak controlling kita sebagai yang ngeluarin outputnya gitu. Itu sih. Merinding lagi saya. Tambahin merindingnya lagi ya, coba dari Mas Buki. Apa ya? Merinding. Oke. Mungkin kalau dari segi pertanyaannya apa ya tadi ya? Jadi lupa, jadi ngeblank. Hilang. Iya, tadi aku bertanya ya, kan di luar sana diperkenalkan AI itu sebagai tools atau solution yang instan, mudah segala macam. Nah, what do you think? Mungkin misalnya gini kayak aku sekarang ngerasain kalau misalnya apa ya, kayak beberapa tahun ke belakang kerja di dunia agency juga ya, di creative agency itu misalnya kayak kita disuruh bikin beberapa konten gitu, misalnya 10 konten, 20 konten, tapi kayak ternyata efisien, cepat, betul, iya gitu. Tapi benar, apakah tepat mereka bisa buat caption, generate itu bisa, tapi kayak apakah tepat, nah itu yang mungkin kayak benar tadi setuju juga sama Indira kayak tentang emosi atau feeling dari yang kita sebagai manusia itu sih yang perlu menjadi suatu hal yang itu jadi apa ya, kayak tepat tadi jadinya, nggak cuma cepat tapi tepat gitu. Ini tepat itu kaitannya sama taste human yang bikin atau feels-nya? Dua-duanya juga, jadi kayak dari segi taste berarti kan ada kompetensi juga tadi itu, gimana caranya, yang mana yang bisa pilih, mana yang bagus, mana yang works juga gitu, makanya dan juga ngomongin feeling, itu juga lebih memahami tentang diri kita sendiri, memahami cara berpikir kita itu seperti apa, itu juga penting sih. Waduh, ini tolong di quote ya nih teman-teman, memahami cara diri sendiri berpikir tadi ya. Oke. Mas Bontot, tadi saya udah dengar kayaknya 3 kali menyebut solopreneur, entrepreneur ya. Ini one entrepreneur to another, Mas. Sebenarnya benar nggak sih AI dan segala tools dan ya ditambah dengan kompetensi, value, workflow dan segala macam itu benar-benar bisa bikin kita growth nggak sih? Kalau misalkan konteksnya Mas Bontot itu seperti apa as solopreneur gitu ya? Oke, saya kan orang Solo ya, kan. Maksudnya solopreneur. Jadi
eh saya nge-push jadi solopreneur gitu ya. Karena gini, saya percaya bahwa ke depan itu memang perusahaan besar, company itu akan dengan AI itu akan jadi efisiensi gitu ya. Dari karyawan yang ratusan misalnya mungkin hanya akan untuk beberapa orang. Akhirnya akan mungkin pahit-pahitnya yang kita tahu pengangguran atau PHK. Tapi ini ada satu spektrum lagi yang sebenarnya jadi kesempatan besar buat kita semua. Dan mungkin jadi pertaruhan terbaik kita di era AI, yaitu menjadi seorang kreatif solopreneur. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan, kita sudah disediakan semua tools-tools AI, buat otomatisasi, buat berpikir segala macam. Kita mungkin sebagai seorang solopreneur mungkin ya, bahkan mungkin bisa sejajar dengan company-company itu gitu ya. Karena sekarang pun lagi ada banyak ada banyak prediksi kalau nggak salah ya, akan suatu saat akan ada unicorn tapi satu orang gitu ya. Dan itu sepertinya akan sangat mungkin terjadi. Jadi itu mungkin kalau memang kalian pengen survive, kalau enggak kalian jadi orang yang paling kompeten terhadap keilmuan bidang plus AI-nya, ya kalau enggak kalian milih jadi seorang solopreneur. Menurut saya gitu, cuma 2 pilihan itu. Ya, mantap. Tadi sempat menyinggung ini dikit ya Mas ya, tech company yang mungkin maksudnya kalau boleh disebut layoff atau efisiensi ya, efisiensi bahasa ininya ya, bahasa kalemnya lah, bahasa halusnya. Ya. Nah, aku rasa kita semua di sini mengalami dan witnessing tech shift ya, shifting teknologi gitu, apalagi di profesionalitas kita dulunya konvensional dan terus kemudian digital. Nih teman-teman di sini juga mungkin sama. Terus sekarang eranya AI lagi, kurang lebih gitu ya. Nah, aku mau bertanya ke Mas Buki sama Mbak Inira. Yang kalian witness nih, kan kalian mengalami era itu tadi ya. Apa yang kira-kira nggak akan tergantikan sih nanti gitu? Yang nggak tergerus efisiensi dan tadi yang Mas Bontot bilang tadi ya. Iya. Oke. Aku ada ini sih, aku pengen mungkin ajak audiens juga reflecting. Boleh. Ini menurut aku yang aku kurang lebih lihat ke depan. Kita kan tahu dari tahun lalu penggunaan AI versus tahun ini tuh beda banget sebenarnya. Yes. Kayak padahal cuma 1 tahun jaraknya. Kayak cuma ya. 1 tahun tapi sekarang tuh semuanya somehow udah menggunakan itu semua. Jadi imagine kalau the next 12 months misal, atau the next 24 months, atau mungkin 3 tahun setelah ini. Kayak pasti udah jauh lebih gila lagi integration AI di sini. Gitu. Nah ini ada satu video yang mungkin minggu lalu tuh aku tonton, ini menarik banget. Dia dari TEDx gitu. Dia seorang graphic designer 3D. Gitu. Dia bilang bahwa in the next 12 months harusnya semua orang itu mungkin bisa bikin 3-hour animated movie. Saking semuanya ini udah disediakan gitu. Saking semua resource-nya tuh ada gitu. Dan jujur aku setuju dengan itu. Karena karena ya menurut aku kalau misalnya nanti misal di setahun ke depan, 2 tahun ke depan semua resource itu udah ada, semuanya itu pasti jadi hampir perfect. Semuanya bisa ngeluarin output yang flawless gitu. Semuanya bisa punya apa yang mereka pengen keluarin. Yes. Jadi akhirnya udah nggak ada lagi perbedaan. Gap, skill gap maksudnya? Ya, maksudnya buat skill gap. Kayak jadinya semua orang bisa ngeluarin output yang flawless, akhirnya kita nggak tahu nih buat bedain orang tuh mungkin bukan datang lagi dari skill, mungkin bukan lagi dari talent, atau mungkin bukan lagi dari ideas gitu. Nah, sebenarnya apa yang bisa ngebedain ketika kita udah berada di stage yang flawless kayak gitu? Menurut aku tuh salah satunya adalah izin diri atau inner permission gitu. Inner permissionnya kayak gimana sebenarnya yang bisa ngebedain kita sama orang-orang nantinya gitu ya. Ketika kita udah sampai di stage yang flawless itu menurut aku izin diri untuk bisa jadi apa adanya. Izin diri untuk jadi lebih berani untuk fail tanpa rasa takut gitu. Jadi kita trial and error, kita learning tanpa adanya kita tuh maksudnya kayak gimana ya. Jadi kayak buat make it simple kayak kita nggak takut lagi kita mencoba untuk nggak takut ketika kita coba-coba suatu hal yang baru gitu. Karena toh iterate-nya lebih cepat. Karena toh semua orang outputnya sama. Jadi untuk bisa, karena semuanya itu perfect, dan
untuk membedakan kita harus berani untuk jadi imperfect gitu, untuk kita jadi tetap bisa learning terus. Itu kalau menurut aku ya. Adem sekali ya. Merinding lagi nih. Udah berapa kali merinding ya Mas? 3 kali udah. 3 kali. 3, 4 kali. Gimana Mas Buki? Aku setuju banget sih kebetulan. Tadi kalau dengar dari Indira mungkin jadinya selain inner permission tadi juga kayak ada tentang adaptability terhadap suatu era juga ya. Kan kita emang setiap hari selalu apa ya kayak update terus lah gitu. Cuman kalau misalnya ngomongin karena AI itu mostly kebanyakan dia membuat kita tuh lebih paham tentang logik gitu. Kayak memperkuat logiknya tapi mereka gak bisa dan gak akan pernah bisa dapetin yang namanya humanity dari manusia sendiri gitu. Jadi kayak humanity, feeling, apapun atau kayak apa ya, experience yang kita rasakan setiap orang berbeda-beda dan dia gak akan bisa memahami itu. Jadi makanya kita kayak emang kita harus mengkombinasikan antara logik tadi sama feeling ataupun secara humanity dari sisi kita yang bisa bikin itu jadi kayak gong gitu, kayak mantep. Yes. Aku parkir dulu ya Mas Buki ya, ntar kita balik ke situ lah ya. Aku izin balik ke Mbak Indira tadi. Boleh. Mbak tadi aku lumayan cukup menarik nih sama self mission atau izin diri karena we know mungkin teman-teman di sini yang banyak di digital juga atau AI kita tahu ya untuk bisa dapetin mungkin ini juga mungkin dari Mas Bontot nih untuk bisa bikin satu apa ya scene yang tesnya masuk ke kita kan butuh mungkin berapa puluh atau iya Berapa kali generate gitu iya ya. kan generate dan segala macam gitu. Aku pengen tanya nih Mbak, bagaimana itu menerapkan itu di produktivitas dan rutinitas sehari-hari sih? Oke. Gini sih sebenarnya emang aku nggak akan bilang gampang ya untuk bisa ngeluarin inner permission dari dalam diri. Cuman menurut aku ini karena kita temanya AI ya. Menurut aku AI bisa jadi salah satu tools yang buat ngebantu kita nge-unlock si inner permission. Gitu. Aku setuju sama waktu itu aku lihat videonya Mas Bontot yang yang di-post di IdeaWix tentang AI itu is a mirror. Gitu. Nah, di sini kita ke situ ya. Aku setuju banget. Kan Mas Bontot bilang AI is a mirror, jadi dia hanya mirroring kapabilitas kita. Gitu. Nah, dari situ apa ya istilahnya, jadi kalau misalnya kita bisa, maksudnya gini, ya kan tadi yang kayak kita refer tadi ya automation jadi cepat efisiensi apa segala macam. Nah jangan sampai karena cepat itu kita jadi kehilangan sense of self nih. Sense of self dimana karena kita cepat-cepat aja kita nggak mikir apakah ini tuh ada taste humannya atau enggak gitu. Nah dengan nggak adanya obstacle ini, ada dengan AI itu bantu ngangkat obstacle kita jadi bisa lebih reflecting di situ kan. Kita bisa lebih mikir lebih dalam, kita bisa punya statement yang lebih dalam lah gitu buat kita mikirin. Nah dengan kita utilize AI itu as a mirror, itu akan secara nggak langsung, ini berdasarkan pengalamanku juga ya, secara nggak langsung kita juga bisa jadi unlock inner permission itu gitu. Jadi kita asking so many stuff, apapun yang ada di dalam otak kita tanya terus, kita kayak being criticized gitu. Karena kita nggak bisa terima hasil AI gitu aja kan, kita harus train lagi, kita harus kayak ini nggak bisa, kayaknya kalau ini gimana, kalau ini apa gitu. Jadi lewat situlah gitu kita bisa jadi lebih percaya kayak lewat situ kan kita jadi bisa lebih kayak ini ada jawaban perspektif lain nih, dan secara nggak langsung itu akan impact ke inner permission yang tadi aku bilang. Nih jadi hangat nih diskusinya karena mirror nih Mas, coba dielaborate dong tadi mirror itu gimana sih maksudnya? Jadi ini salah satu quote saya kalau lagi ngajar ya, bahwa AI itu cermin berteknologi tinggi gitu ya, dia hanya memantulkan batas-batas pemahaman kita gitu ya. Maksudnya apa? Dia selama kalau misalnya pemahaman kita terhadap sebuah subjek itu ya, itu rendah, outputnya juga akan rendah gitu ya. Tapi kalau pemahaman kita terhadap subjek itu tinggi, itu juga akan jadi lebih tinggi. Bahkan dia lebih dari sekedar mirroring, mungkin dia kaca pembesar gitu ya. Jadi kalau kita bodoh gitu ya, bodohan kita makin luar biasa. Tapi kalau kalau kita punya pemahaman yang bagus terhadap sebuah subjek gitu ya, misalnya itu di kaca pembesar, akhirnya melipat gandakan apa yang kita punya, gitu, apa yang kita miliki. Jadi makin besar. Gitu. Makanya orang bodoh akan tetap jadi makin bodoh gitu ya. Ntar makin pintar. Oke. Aku tarik dikit ke Mas Buki sebelum kita lanjut. Mas, tadi nih ya kaitannya sama mirror ya. Tadi kita
menyinggung sedikit masalah kompetensi. Terus ini kita tahu juga semuanya dunia agensi itu secepat itu ya gitu, dan sejauh mana sih Mas kompetensi itu di areamu tuh sejauh apa, sepenting apa sih, dan kaitannya sama teknologi teknologi tinggi ini ya gitu Pak. Jadi emang kayaknya kalau dari segi industri, kreatif industri sendiri, itu memang udah semakin fast pace juga kan, makanya juga ngomongin teknologi itu mereka udah langsung adaptability-nya semakin cepat juga gitu. Makanya mungkin sekarang kita sebagai manusia itu sih gimana cara kita bisa utilize diri sendiri untuk memanfaatkan sekarang ini udah terbuka luas, kalian bisa akses apapun, gunakan semaksimal mungkin aja sih gitu. Nah mungkin kalau mau nambahin sedikit tadi ngomongin mirror juga itu, mungkin kayak secara personal growth itu bisa ngebantu banget. Mungkin kalau di teori komunikasi itu ada namanya Johari window gitu. Jadi kayak kita tuh punya 4 sisi. Ada yang kayak kita mengenal diri kita sendiri, orang lain juga memahami diri kita sendiri gitu. Terus ada juga bagian di mana orang nggak kenal kita, tapi kita mengenal diri kita sendiri. Tapi ada satu sisi di mana ada namanya blind spot, dan itu sebagai AI itu bisa membantu kita buat lebih searching lebih dalam blind spot kita tuh apa, sehingga kita bisa lebih productivity kita meningkat juga, nggak cuma cepat tadi, tapi juga tepat tadi. Gitu. Oke, nice. Nih Johari orang mana nih Mas? Apa Jawa? Kayak kenal tetangga gue. Tetangga gitu. Iya, Mas, aku mau nanya satu hal nanti buat ini kayaknya buat semua aja langsung ya sekalian ya. Yang pertama itu ya satu hal, tapi yang pertama ya berarti ada lanjutannya. Oke, aku pengen tanya, ini kan kita tadi tema besarnya IDEWIX kan adalah kita mau sama-sama bareng embracing nih new era ya, new age ya. Satu kalimat, satu sentence saja, gimana stance atau sikapnya teman-teman di sini menghadapi era yang akan, ya bahkan mungkin kita udah berada di era itu ya gitu. Ya Mbak Indira boleh? Satu kalimat nih. Ya satu kalimat coba. Nah sambil yang lain menunggu ya satu kalimat. Satu kalimat. Kalau buat aku tetap prefer ke tadi stance aku adalah jangan takut buat coba. Karena jadi double ya setnya. Susah. Gak apa-apa. Karena kalau takut, ya itu kita nggak bisa stay relevant. Kan questionnya adalah how can kita tetap stay relevant nih. Banyak question kayak gitu di social media. Betul. Gimana cara kita tetap stay relevant di tengah gempuran AI gitu. Ya jangan takut buat mencoba lagi. Karena kalau enggak, jangan takut buat mencoba lagi. Karena itu yang separate kita dari banyak kesamaan. Mas Buki dulu ya, baru nanti Mas Buntut nih biar bikin merinding soalnya. Dari aku mungkin kayak lebih apa ya? Karena aku anaknya suka refleksi ya, bukan pijet ya, macam refleksi dari sendiri gitu. Gak ada tanda tambahnya ya, bukan dengan pijet. Iya. Jadi emang kayak semakin kita mengenal sama diri sendiri, kita nggak perlu takut ke depannya bakal gimana sih gitu. Mau AI seperti apa, asalkan kita bisa memahami diri sendiri lebih dalam lagi dan tadi meningkatkan kompetensi, semua akan baik-baik saja. Mantap. Terakhir Terakhir ya, semoga gong ya. Tadi kan udah ngomongin soal jangan takut. Mungkin saya jadi beda nih, tadi mau ngomong akhirnya nggak jadi. Saya kayaknya ke tagline-nya video ini aja deh. Ignite Creativity, Human X AI. Jadi kita nyalakan kreativitas itu kolaborasi antara manusia dan AI. Gitu ya. Jadi selalu ada human di sana, jangan sampai AI doang atau human doang. Human X AI, Ignite Creativity, itu aja. Mantap, merinding semua nih semuanya teman-teman ya. Thank you banget nih, gak kerasa ya, kayaknya kita udah 1 jam loh kita ngobrolnya, gak kerasa.